warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, warga ataupun tim secangkir kopi jiwa yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga alhamdulillah kita berkesempatan hadir di tempat ini dalam rangka mengkaji hal-hal yang menyangkut dengan Islam. Yang semoga pengkajian kita ini membawa manfaat bagi minimal diri kita, tim kita, orang-orang yang berada di sekitar kita, dan insya Allah bagi umat Islam pada Amin. Amin. Bapak sekalian yang hormati, kita berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini sama hebatnya seperti, bahkan mudah-mudahan lebih hebat dengan Sakir, dengan ini pun pasti berlalu. Itu kemarin satu hal yang luar biasa, dan itu Ustaz terus terang saja selalu terngiang-ngiang di telinga setiap pulang, masuk ke otak, masuk ke hati. Saya lalu implementasikan dalam kehidupan saya pribadi. Luar biasa, luar biasa. Itu suatu yang luar biasa. Kita harapkan mudah-mudahan kajian kita pada malam ini membawa manfaat bagi kita sekalian. Saya kira itu sebagai pembuka, dan selanjutnya kita persilakan Ustaz yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ustaz. Bukan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Abah yang kita, orang tua yang sesepuh kita, serta teman-teman tim Waalaikumsalam. Teman-teman tim secangkir kopi jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini pertemuan kedua setelah pertemuan pertama. Jadi di pertemuan pertama kita sudah sampaikan bahwa ini majelis fikir, ya. Jadi dia untuk saling melengkapi dengan majelis zikir yang teman-teman punya. Jadi karena kajian kita ini kajian tentang ulama-ulama, bisa nanti masuk ke ilmuwan-ilmuwan, ulama-ulama di dunia, sampai nanti kita masuk juga ke ulama-ulama Nusantara yang tidak kalah hebat, ya. Tapi fokus ulama-ulama yang kita kaji ini sebenarnya ulama-ulama tasawuf. Kita bukan sufi, ya, tapi kita peduli dengan tasawuf. Kita pelajari tasawuf. Jadi bisa disebut pemerhati, ya. Apalagi secangkir kopi jiwa ini, dia punya logo ini tarian sufistik Rumi. Tarian Sufi Jalaluddin Rumi. Rumi ada waktunya akan kita bahas Rumi dengan dia punya guru yang sangat hebat. Hari ini kita coba lihat satu sisi dari seorang ulama yang luar biasa juga hebat. Dia memberi warna dalam kehidupan umat Islam sudah ratusan tahun. Dia ini kita biasa panggil Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Dia punya nama sebenarnya Tajuddin Al-Fadl Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Karim Ibnu Athaillah Al-Sakandari Asy-Syadzili. Itu hafal nama baik-baik karena nanti ada ujian. Orang ini dia bermadhab Maliki. Dia sebenarnya lahirnya di Skandaria, ya, di salah satu daerah kalau di Mesir. Kemudian
hidup itu, kemudian dia berhijrah, berpindah ke Kairo, masih di Mesir juga. Jadi dia lahir itu ada catatan dari jurnal-jurnal internasional yang bilang tahun 1250, ada yang bilang tahun 1260. Tapi dia wafat pada tahun 1309. Jadi dia pada abad ke-13, abad ke-14. Kalau tahun 1200 kita menyebutnya abad ke-13. Kalau tahun 1000 kita menyebutnya abad ke-11. Orang ini sebenarnya satu zaman juga dengan Ibnu Taimiyah, tapi dia lebih tua beberapa tahun. Karena kalau Ibnu Taimiyah itu tahun 1262. Dan kalau Ibnu Taimiyah dia di Haran, ya, di daerah Turki. Nah, ini dua sosok ulama yang hidup sezaman. Sebenarnya masa-masa itu masa kejayaan Islam dengan ilmu yang luar biasa. Jadi standar orang hidup pada waktu itu memang standarnya ilmu. Sehingga kalau ada seorang ilmuwan, ulama yang bisa bikin satu kitab, itu kitabnya akan dibayar dengan ditimbang kitab sebesar emas. Kitabnya itu akan ditimbang dengan emas yang seberat kitab itu. Itu bayarannya itu. Jadi ilmu sangat dijunjung tinggi pada masa itu. Nah, standar orang hidup itu ilmu. Sehingga ada apa-apa selalu dikembalikan kepada ilmu. Ini masa kejayaan Islam pada waktu itu. Nah, ini lahir ulama-ulama hebat. Nah, orang ini dia bermadzhab Maliki. Lalu dia kemudian salah satu di antara 3 tokoh hebat dari Tarikat Asy-Syadzili. Tarikat Asy-Syadzili ini dilahirkan oleh Abu Hasan Asy-Syadzili. Kemudian dia punya murid Abul Abbas Al-Mursi. Lalu Abul Abbas Al-Mursi punya murid Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini 3 tokoh dari Tarikat Asy-Syadzili yang luar biasa. Tarikat ini juga dibawa oleh Abdul Samad Al-Palimbangi ke Indonesia pada waktu itu. Jadi memang bicara tasawuf tidak lepas dari bicara tarikat. Nah, ini konsep-konsep yang luar biasa yang kemudian bisa memberi warna, ya, terhadap Islam dari abad ke abad. Ibnu Athaillah ini orang dengan kata-kata bijaknya yang luar biasa. Salah satu yang tertulis di cadar, hari ini dunia nyata, sedangkan akhirat mungkin hanya angan-angan saja. Tapi akan datang masanya akhirat menjadi nyata, dan dunia ini hanya tinggal cerita. Itu bahasanya Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Kenapa kita butuh mengkaji ulama-ulama begini? Karena seperti di awal pertemuan kemarin sudah disampaikan, seluruh imam-imam besar bahasanya sama terkait dengan fikih dan tasawuf, ya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Bukhari, Imam Muslim, itu bahasa redaksinya sama. Man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaq. Siapa yang berfikih saja, tidak diikutkan dengan tasawuf di dalam dirinya, dia bisa jadi fasik. Jadi syariat saja belum, harus ditambah lagi. Wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaq. Siapa yang bertasawuf langsung tanpa dilandasi dengan fikih, dia bisa menjadi perusak agama. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang menggabungkan kedua itu dalam dirinya, dia telah berislam yang benar. Ini bahasa ulama-ulama besar. Ini redaksinya sama semua. Bahasa ini diadopsi oleh salah satu ulama Nusantara, Syekh Yusuf Al-Makassari, dengan maknanya sama tapi redaksi bahasanya berbeda. Kalau Syekh Yusuf punya bahasa itu, kullu syari'atin bila haqiqatin batilah. Seluruh syariat jika tidak diikuti dengan hakikat batal. Wa kullu haqiqatin bila syari'atin atilah.
seluruh hakikat jika tidak dilandasi dengan syariat itu nol dia punya. Itu bahasa Syekh Yusuf Al-Makassari. Untuk sekedar kita tahu, Syekh Yusuf ini termasuk salah satu ulama Nusantara yang kaliber sekali. Ini akan tiba waktunya kita kaji juga Syekh Yusuf Al-Makassari. Ini ulama-ulama tasawuf dengan karamah-karamah yang luar biasa. Ulama-ulama ini sebenarnya mereka tidak menunjukkan karamahnya, tapi karamahnya terlihat oleh orang lain. Bahkan karena mereka tawadhu, mereka sangat tawadhu. Nah, Ibnu Athaillah sendiri dia menulis hampir kurang lebih 20-an kitab. Di antara kitab-kitab yang dia tulis itu ada kitab Nahwu, ada kitab hadis, ada kitab tasawuf, ada kitab fikih. Lalu salah satu kitab tasawuf yang cukup monumental dari Ibnu Athaillah ini itu yang judulnya Al-Hikam. Al-Hikam itu kitab yang luar biasa. Itu sebenarnya sudah banyak terjemahan. Kalau kita bagi terjemahan dibaca saja. Ada satu kitabnya yang tipis itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu judulnya Kenapa Harus Berserah Diri. Itu dia punya judul. Itu luar biasa. Kalau dibaca kitab itu sampai tuntas, itu jiwa itu bisa bergolak. Lalu ada satu kitab yang tidak kalah hebat, itu judulnya Negeri Sufi. Itu juga hebat. Nah, itu ulama-ulama tasawuf besar yang ditampakkan di situ, dan itu cukup membuat pengaruh pada jiwa kita. Nah, kalau itu seluruh kitab-kitab itu saya punya, jadi ya, saya baca, kemudian teman-teman dokter di Jakarta juga sering pinjam untuk dibaca. Nah, Ibnu Athaillah ini kemudian dia mempelajari, awalnya dia dengan mazhab Maliki itu dia geluti betul fikih sampai dia seorang faqih. Orang-orang yang ilmunya dalam itu kita tidak hanya mengatakan ulama tapi allama. Kalau sampai kita menyebutnya allama itu ilmunya luar biasa. Kalau kita bilang ulama itu umumnya begitu, tapi nanti kalau sudah sampai allama itu dia sudah lebih khusus, ilmunya dalam sekali. Nah, ini kelas-kelas Syafi'i, Maliki itu allama. Nah, pada periode yang era kontemporer ini seperti Yusuf Qaradawi, kemudian Hasan At-Turabi dari Damaskus, nah, itu allama. Nah, Syekh Ibnu Athaillah ini seorang allama. Nah, di dalam kitab Al-Hikam itulah kita lihat bagaimana dia menyampaikan konsep tasawufnya, pikiran-pikiran tasawuf Ibnu Athaillah yang cukup meneduhkan, bikin kita jiwa itu tenang. Memang tasawuf ini intinya adalah tazkiyatun nafsi. Maka orang bertasawuf itu mereka banyak zikir, makanya majelis zikir itu luar biasa itu. Itu tahapan-tahapan. Karena orang bertasawuf itu dia lebih banyak bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia lebih senang. Ketika orang lain suka dengan keramaian, dia tidak terlalu suka karena dia lebih menyendiri dengan Yang Maha Kuasa. Itu orang-orang tasawuf. Nah, kita ya mungkin belum sampai di situ lah, atau mungkin ada tapi seperti Bapak Kono ini mungkin sudah. Kalau kita begini, sebab antum punya rumah kebun di Sapana Jalan. Jadi apa ini Ibnu Athaillah kemudian dia punya konsep tasawuf yang hebat sekali, dahsyat ya. Ini ulama yang sudah sangat dikenal. Dia sering sekali berdiskusi dengan Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah ini bermadzhab Hambali. Kalau Ibnu Taimiyah ini tokoh, dia alama. Tapi dia tidak terlalu tertarik dengan tasawuf. Dia lebih ke rasional. Ibnu Taimiyah ini memang ulama yang sangat rasional. Segala hal yang terkait dengan agama dijelaskan dengan rasionalitas. Ibnu Taimiyah itu. Nah, tapi rasionalitas Ibnu Taimiyah dengan konsep sufistiknya Ibnu Athaillah ini
mereka sering berdiskusi dan diskusinya luar biasa, sangat berkelas. Satu contoh diskusi orang-orang hebat, ini pengantar-pengantar sebelum kita masuk ke pikiran-pikiran Ibnu Athaillah ini. Itu diskusi yang terjadi antara Ibnu Rus dengan Ibnu Arabi. Itu diskusi yang sangat berkelas, yang hampir sebagian masyarakat di dunia tidak paham. Jadi orang-orang yang berbicara yang kita tidak paham itu orang-orang berkelas. Salah satu yang dia punya sebelah. Ini contoh. Jadi Ibnu ini kita pengantar, kita gambarkan ini orang-orang alama-alama yang mampu merubah dunia. Jadi Ibnu Rus pada waktu itu masih berusia kurang lebih 15 tahunan. Ibnu Arabi sudah usia sangat ini 60-an. Dan dia itu digelar dengan sebutan belerang merah. Ibnu Arabi. Jadi kalau ada pendekar-pendekar yang kapak maut 212, ini belerang merah. Ini karena kualitas keilmuannya yang sangat luar biasa. Lautan, kalau digambarkan dia ini sama dengan lautan ilmu. Tapi dia mendengar bahwa ada seorang anak kecil yang luar biasa. Jadi dia undang itu Ibnu Rus yang masih belasan tahun. Tapi karena anak ini masih remaja, ya dia jalan, dan dia punya teman-teman. Nanti dia punya bapak bilang, itu kamu dipanggil oleh ulama itu. Ibnu Arabi, tidak ada urusan dengan orang tua. Itu Ibnu Rus. Dipaksa beberapa kali, akhirnya dia datang. Jadi Ibnu Arabi dengan konsep filsafatnya, dengan konsep tasawufnya, Ibnu Rus juga dengan konsep filsafat dan tasawufnya yang masih kecil. Diskusinya begini, ketika dua orang duduk berhadap-hadapan, lalu saling berpandang-pandangan begitu lama, tiba-tiba Ibnu Arabi mengatakan kepada Ibnu Rus, ya. Ibnu Rus lihat mata Ibnu Arabi beberapa saat, kemudian dia bilang, ya. Itu diskusinya. Siapa yang paham? Coba. Kemudian beberapa saat berikutnya Ibnu Arabi berpandang-pandangan lagi dengan Ibnu Rus, dan dia mengatakan ya. Dan Ibnu Rus mengatakan ya dan tidak. Jawaban Ibnu Rus ya dan tidak, dan Ibnu Arabi langsung mengatakan memang anak ini luar biasa. Nah, jadi kita jangan coba-coba diskusi seperti itu. Nah, itu bisa berbahaya. Jadi kita kembali lagi ke Ibnu Athaillah dengan konsep tasawufnya. Jadi dia termasuk mursyid Asy-Syadzili, tarikat Asy-Syadzili. Makanya gelarnya di akhir namanya itu Asy-Syadzili. Tajuddin Al-Fadl Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Karim Ibnu Athaillah Al-Sakandari Asy-Syadzili. Di dalam Al-Hikam, kitab yang penuh dengan konsep-konsep tasawuf itu Ibnu Athaillah menggambarkan pikiran-pikiran tasawufnya. Jadi di antara pikiran tasawufnya banyak. Kita kaji yang ya sedikit-sedikit saja lah. Karena orang ini orang ulama-ulama alama itu kalau dikaji total itu, ya kita mesti duduk berhari-hari. Jadi paling tidak ini pun pasti berlalu. Nah, jadi dia punya konsep yang sederhana itu uzlah dan khalwah. Itu dari seluruh konsep besar pikiran tasawufnya itu, kita ambil konsep intinya itu uzlah dan khalwah. Kalau uzlah itu kita jaga jarak dengan dunia. Tapi konsep uzlah Ibnu Athaillah itu bukan kita berhijrah meninggalkan dunia, tidak. Kita tetap berada di situ, tapi jangan sampai cinta kita terhadap dunia itu sampai memenuhi hati. Itu konsep uzlah Ibnu Athaillah. Karena kita tidak bisa, di dalam Al-Quran saja dianjurkan begitu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah
jalur untuk akhirat Anda, tapi Allah sendiri bilang jangan lupa di dunia ada bagian Anda juga, jangan sampai Anda abaikan. Nah, ini konsep tasawufnya Ibnu Athaillah. Makanya orang-orang bilang konsep uzlah Ibnu Athaillah itu dia uzlah maknawi, dia tidak kita lepas. Ada dunia datang kita tolak, tidak bisa tidak. Itu konsep Ibnu Athaillah. Meskipun nanti konsep ini mungkin ada berbeda dengan sebagian ulama tasawuf lain. Memang masing-masing ulama ini dengan konsepnya sendiri-sendiri. Ulama tasawuf itu jalannya sendiri-sendiri. Nanti ketemu di titik yang mereka sendiri tidak pernah berjanji nanti ketemu di sana, tapi semuanya ketemu di sana. Jadi contoh kecil, itu konsep Imam Al-Ghazali dengan konsep tasawufnya itu, puncak akhir dari konsep tasawuf Imam Al-Ghazali itu ma'rifah itu. Kalau Rabi'ah Al-Adawiyah dengan konsep puncak terakhirnya itu mahabbah itu, cinta kepada Allah. Kalau Abu Yazid Al-Bustami konsep puncaknya itu namanya ittihad. Ini masing-masing dengan jalannya yang berbeda, istilahnya berbeda, tapi titik temunya sama. Nah, ini Ibnu Athaillah punya konsep uzlah dan khalwah ini pasti berbeda dengan yang lain. Seperti itu juga perbedaan madhab-madhab itu, masing-masing dengan jalur ijtihadnya. Makanya uzlah ini Ibnu Athaillah mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita jatuh cinta kepada dunia melebihi. Makanya kita memposisikan, bahasa sederhana itu, manusia itu adalah pemeran utama. Jangan sampai kita yang pemeran utama kemudian menjadi pemeran pengganti dalam hidup. Jangan. Pangkat, jabatan, harta itu bukan pemeran utama. Pemeran utamanya kita. Nah, ini sederhananya konsep Ibnu Athaillah seperti itu. Jadi kita punya apa saja, kita pelaku utama. Nah, jangan sampai kita diperbudak oleh jabatan. Berarti kita tidak lagi memposisikan diri sebagai pelaku utama. Padahal Allah sendiri sejak awal penciptaan dia sudah bilang kita pelaku utama, khalifah. Nah, ini kita yang kadang-kadang perilaku kita yang justru menggeser kita dari pelaku utama. Nah, ini yang Ibnu Athaillah mengingatkan kita berkali-kali dengan konsep uzlah. Nah, kemudian konsep besar kedua dari Ibnu Athaillah itu khalwah. Khalwah itu kalau kita merujuk ke kebiasaan Nabi Muhammad SAW, itu yang biasa dalam sejarah kita bilang berkhalwat di Gua Hira. Nah, ini konsep khalwah. Jadi khalwah ini Ibnu Athaillah punya konsep itu menyendiri dan berzikir. Kita berzikir terus, mengisi hati dengan zikir. Nanti kita ketemu dengan Syekh Yusuf Al-Makassari, baru lihat konsep zikirnya itu luar biasa, Syekh Yusuf. Jadi yang belum kita kaji jangan ditanya. Nanti habis ini lalu tanya, bagaimana Syekh Yusuf? Oh, itu belum ada jawaban itu, karena kita belum waktunya kaji Syekh Yusuf. Khalwah itu mungkin kalau pesan Nabi dalam hadis, ya, Nabi itu seorang faqih yang hebat, seorang sufi yang luar biasa. Jadi status Nabi itu Rasul, kemudian Nabi, kemudian wali Allah. Itu seluruhnya ada bergabung pada diri Nabi. Kalau kita belajar dari konsep syariah, Nabi dan Rasul itu lebih tinggi Rasul. Kalau kita belajar dari konsep syariah, konsep syariah dia berbalik dengan konsep tasawuf, ya. Jadi strata kedudukan Nabi itu wali, Nabi, Rasul. Itu dari konsep syariah. Tapi kalau konsep tasawuf tidak begitu. Rasul, Nabi, wali. Itu bedanya. Kenapa konsep tasawufnya dari balik? Dia bilang Nabi, wali yang tertinggi. Karena ilmu Rasul, Rasul itu ilmunya kita sebut risalah. Ilmu Rasul yang kita sebut risalah itu bisa dikaji oleh seluruh orang.
Orang yang tidak Islam bisa mengkaji ilmu risalah. Bisa. Dia datang kepada Abah misalnya, dia tanya risalah Nabi. Abah ajarkan risalah. Itu ilmu kerasulan. Berarti ilmu rasul itu sifatnya umum. Semua orang bisa tahu. Ilmu yang sifatnya umum, yang tidak khusus, itu kelasnya berbeda dengan yang khusus. Makanya dalam konsep tasawuf, rasul itu di bawah. Nanti di atasnya rasul, nabi. Ilmu nabi kita sebut nubuah. Nubuah Nabi Muhammad SAW itu tidak seluruh sahabat dia kasih. Itu ilmu nubuah khusus. Tapi kalau risalah, seluruh manusia dia kasih. Maka ilmu nubuah lebih istimewa dari ilmu risalah. Ini dari konsep tasawuf. Kalau dari konsep syariat, ilmu risalah lebih tinggi dari itu. Makanya kalau kita belajar sejarah dulu, Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Rasul, orang yang mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada orang lain. Untuk diri sendiri itu yang paling istimewa. Itu maksudnya. Makanya kalau dari konsep tasawuf, dia berbeda. Kemudian Nabi adalah wali. Ilmu kewalian kita sebut wilayah. Ilmu kerasulan kita sebut risalah. Ilmu kenabian kita sebut nubuah. Dan ilmu kewalian kita sebut wilayah. Kalau kewalian Nabi tidak disampaikan kepada siapapun. Tapi kalau ilmu nubuah diberi Salman Al-Farisi, Abu Ayyub Al-Ansari, Ali bin Abi Thalib. Ini diberi. Umar bin Khattab setelah Nabi wafat, dia datang dan dia belajar nubuah dari Salman Al-Farisi. Jadi itu khusus. Nah, ini Ibnu Athaillah, dia punya ilmu wilayah, khalwat. Makanya langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah itu berzikir itu. Khalwat ini, kalau kita tidak bisa cari tempat yang sepi untuk menyendiri, ikuti saja yang sudah Nabi anjurkan. Di waktu-waktu sholat itu waktunya untuk kita berkhalwat. Kalau kita orang yang sangat sibuk, tidak bisa cari tempat untuk harus berapa lama kita menyendiri untuk bagaimana berzikir, maka ikuti saja waktu yang sudah Allah tetapkan. Itu anjuran Nabi. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Allah bilang salat yang saya wajibkan kepada orang yang beriman itu waktunya sudah saya atur. Nah, Nabi bilang ikuti waktu yang Allah atur itu untuk kita berkhalwat. Makanya kita selesai sholat itu ada kita zikir. Terserah nanti kita mau zikir berjamaah atau setelah jamaah selesai kita masih lanjut dengan zikir sendiri, itu tidak masalah. Nah, itu konsep uzlah Ibnu Athaillah dan khalwah. Lalu tangga untuk naik mendekati Allah. Ini dari konsep Ibnu Athaillah ya. Jadi kalau kita baca ada konsep Imam Al-Ghazali yang mungkin berbeda, yaitu versinya Al-Ghazali. Tapi yang jelas akan kita kaji tokoh-tokoh itu satu persatu. Tangga untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam istilah tasawuf itu kita bilang maqam. Ini orang jangan bilang makamnya berbeda. Kayak Pakon, ini makamnya berbeda. Bapak Rus di belakang itu makamnya tadi dia dengan pakaian yang makamnya berbeda. Ini maqamat Ibnu Athaillah yang pertama untuk menuju dekat kepada Allah itu. Yang pertama Ibnu Athaillah bilang kita taubat. Taubat ini jangan berpikir tunggu dosa, bertaubat jangan. Setiap saat kita bertaubat. Kita ini kan banyak dosa yang tanpa kita tidak sadar. Ini kan kita kadang-kadang, taubat apa lagi itu habis puasa langsung bersih-bersih. Taubat ini setiap saat. Makanya kenapa Nabi anjurkan kita beristighfar sebanyak-banyaknya? Apakah karena kita berpikir tidak ada dosa, bukan, harus. Karena taubat itu kalau bukan untuk kita minta membersihkan dosa, berarti taubat itu langkah kita menuju Allah. Taubat itu kan tabah, ya tubuh, artinya kembali. Jadi
Kalau kita berjalan di jalan raya lalu kita keluar dari jalur utama, nah Allah panggil kita. Panggilannya itu hayya 'alas shalah, itu kembali. Itu maksudnya. Itu taubat. Jadi kita kadang-kadang tergelincir dari jalur utama, Allah suruh panggilan. Memang yang berteriak di masjid itu mungkin Bapak, mungkin Bapak yakin, tapi itu Allah yang panggil. Jadi kita berpikir ini Allah yang panggil. Jadi Allah lihat kita tergelincir dipanggil. Makanya Nabi isyaratkan dalam hadis, kalau di depan rumah itu ada kali besar, lalu kita mandi satu hari 5 kali, pasti bersih sekali. Nah ini 5 kali itu kita tergelincir, Allah suruh panggil. Nah Ibnu Athaillah bilang taubat, langkah pertama atau makam pertama untuk dekat dengan Allah. Taubat ini harus diawali dari sesali, menyesal. Kita ini kan kalau ada orang yang berbuat dosa dan dia sudah tidak merasa bersalah karena itu hatinya sudah tertutup. Kalau ada orang yang berbuat dosa dan dia merasa takut luar biasa, berarti dia masih beruntung. Tapi kalau sampai dia sudah berbuat dosa dan dia menganggap itu biasa, wah itu sudah bahaya. Makanya dosa yang dilakukan berulang-ulang itu lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Nah, semakin menjadi kebiasaan, lama-lama kita sudah tidak merasa itu dosa. Nah, itu berarti hati sudah mulai diselimuti kabut. Kalau hati sudah terselimut kabut, itu kita sulit sekali untuk menapaki tangga itu. Kalau koreksi Ibnu Athaillah itu sederhana. Kita tidak tahu ukuran dosa kita berapa banyak. Tapi bisa kita ukur dari ketika kita melaksanakan ibadah. Kalau kita melaksanakan ibadah kayak salat misalnya, mau berangkat masih sangat berat, mau berdiri masih pemalas, pokoknya masih berat sekali. Ibnu Athaillah bilang itu masih banyak dosa yang bergantung. Apakah kita harus berhenti? Ibnu Athaillah bilang jangan, lanjut, kerjakan terus sampai sholat mulai terasa agak ringan. Itu berarti tanda Allah sudah mulai kikis dosa itu. Nah, semakin ringan terkikis. Kalau kita sudah sangat enteng melaksanakan sholat itu sudah sangat beruntung. Karena menurut Ibnu Athaillah dalam konsep tasawufnya itu Allah sudah kikis dosa-dosa itu. Nah, dosa sama dengan konsep Al-Ghazali, dosa ini yang membuat perjalanan kita terasa berat. Kalau Al-Ghazali itu kan tinggal berjalan hidup ini jalan mendaki. Jalan mendaki ini tanpa bawa beban saja itu sudah susah. Apalagi kita bawa beban, dan beban terberat menurut Al-Ghazali itu dosa itu. Nah, itu kita berat. Bukan salah saja, melakukan kebaikan apa saya terasa sangat berat. Itu berarti dosa kita masih. Nah, harus dikikis terus. Nah, kikisnya tadi khalwat, zikir. Nah, ini yang teman-teman yang majelis zikir ini dengan tafakur ini. Makanya kita bilang majelis fikir. Im secangkir kopi juga ini majelis fikir. Nah, fikir ini, majelis yang fikir ini, kalau dia bergabung dengan majelis zikir, maka itulah syariat dan hakikat. Kira-kira begitulah. Jadi yang pertama taubat, menyesali, kemudian minta ampun dan berjanji tidak mengulang. Itu taubat. Konsep taubat tangga pertama oleh Ibnu Athaillah. Kita baru menyesal saja, itu Allah sudah siapkan 3 anugerah, berlaku untuk seluruh orang. Baru menyesal, itu seperti Fudail bin Iyad bin Mas'ud bin Bishr Abu Ali At-Tamimi, Imam Syafi'i punya guru ini kan. Dia baru menyesal, merampok 40 tahun lamanya. Sekali menyesal ditembak dengan satu ayat, Al-Hadid ayat 16, ditembak, dia runtuh. Dan dia menyesal, baru menyesal Allah langsung siapkan 3 anugerah. Yang pertama Allah bilang, yaghfir lahum dzunubahum. Saya ampuni dia punya dosa. Yukaffir anhum sayyi'atin. Saya tutup dia punya keburukan masa lalu. Wa yudkhiluhum jannah. Kemudian terakhir, saya antarkan dia masuk ke dalam surga. Nah, orang yang bertobat itu dia baru menyesal, niat mau taubat, Allah sudah siapkan 3 anugerah.
Makanya para ulama itu dia bukan menunggu, dia jemput itu anugerah setiap saat. Nah, makanya kita berbuat dosa ini rasa bersalah atau tidak, ini kita koreksi sendiri-sendiri. Nah, itu makam taubat. Kemudian yang kedua oleh Ibnu Athaillah itu namanya zuhud. Nah, zuhud itu yang jaga diri dari dunia. Kita berada di tengah-tengah kehidupan yang luar biasa ini, tapi kita mampu menjaga diri. Kembali lagi ke posisi kita sebagai pelaku utama dalam hidup. Jadi kita punya pangkat itu, punya jabatan ini, punya harta itu, tapi pelaku utama kita. Karena menurut Syakir semua itu pasti berlalu. Nah, itu Syakir. Jadi pelaku utama kita. Hati-hati jangan sampai kita menggeser, karena dulu bumi dan langit dulu pernah ditawarin amanah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilna. Allah bilang kami tawarkan amanat ini kepada langit, kepada bumi dan gunung. Fa abaina an mereka semua tolak. Tidak mampu kita pikul amanah. Amanah kekhalifahan ini, pelaku utama ini. Wahamalahal insan, lalu manusialah yang kemudian bersedia untuk memikul amanah. Jadi posisi amanah ini adalah kita harus selalu memposisikan diri sebagai pelaku utama dalam hidup. Karena orang ini hidup sebagaimana dia pertama kali datang, seperti itulah dia pergi. Begitu apa ya? Jadi kita datang dari awal seperti apa, perginya kita seperti itu. Tidak ada embel-embel lagi yang kita bawa. Nah, jadi pelaku ini zuhud, konsep Ibnu Athaillah zuhud. Nah, kemudian setelah zuhud Ibnu Athaillah bilang kita sabar. Kalau kita sudah taubat dan sudah zuhud, sudah mampu menjaga posisi sebagai pelaku utama, ini kita sudah naik di dua makam ini, anak tangga. Sementara Allah sendiri bilang dalam hadis qudsi, "Idza taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an." Kalau hamba dekat kepada saya satu jengkal begini, saya langsung menjemputnya satu hasta. Jadi orang yang berupaya mendekati Allah, ternyata upayanya itu masih kalah dari upaya Allah mendekatinya. Jadi tangga yang kita naik ini, mulai dari konsep taubat sampai ke konsep zuhud, baru 2 tangga, bisa jadi Allah sudah 10 tangga menuju kita. Itu pemurahnya Allah, penyayangnya Allah kepada manusia. Makanya sabar. Hidup ini kan, kalau kita kaji junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sabarnya tidak ada batas. Kita ketemu batasnya sabar itu tidak ada. Saya baca itu kitab yang ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal, Hayatu Muhammad, sejarah Nabi yang tebal sekali. Apalagi yang ditulis oleh orang-orang barat seperti Karen Armstrong juga tulis Muhammad itu. Itu berbagai sejarah tentang Nabi yang kita baca, kita tidak ketemu batas sabarnya, tidak ada. Orang ini sabarnya tidak ada batas. Jadi iluminasi atau manifestasi Allah untuk di dunia ini yang hampir mendekati sempurna itu ada pada diri Nabi. Ada di situ. Karena Allah itu segala-galanya tidak ada batas. Kalau dia penyayang, tidak bisa diukur. Tidak ada batas. Kalau dia cinta makhluk, tidak ada batas. Nabi sabar dan cintanya tidak ada batas. Jadi mau lihat manifestasi zat yang maha besar, itu hampir mendekati sempurna itu Nabi Muhammad SAW. Atas dasar itulah maka dia punya nama ini. Di atas ini. Sejajar dengan nama Allah, Allah angkat. Karena dia juga punya sifat-sifat tanpa batas. Allah angkat sejajar. Tidak ada nabi lain yang Allah angkat sejajar dengan nama Allah seperti itu. Wa rafa'na laka dzikraka, itu Allah bilang kami angkat nama, tinggi sekali. Makanya sabarnya yang tanpa batas ini menjadi makam ketiga dalam konsep tasawufnya Ibnu Athaillah. Kita naik.
sabar. Jadi praktekkan saja taubat kita. Taubat ini ingat, tidak usah kita berpikir dosa kita apa, tidak usah. Istighfar terus setiap hari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, dan seterusnya dibaca saja. Karena itu yang Nabi anjurkan. Jadi tidak usah ini ketemu tobat ini dosa yang sebelah mana ini. Tidak usah pikir-pikir dosa. Kita ini kan belum mampu bersyukur yang Allah beri terlalu banyak. Untungnya Allah ini dengan sifatnya yang maha luas tanpa batas, dia tidak hitung-hitungan. Coba lihat konsep seperti Fudail bin Iyad, 40 tahun siang malam merampok, sekali menyesal, Allah tidak hitung 40 tahun kejahatannya, tidak. Langsung Allah terima dan beri 3 anugerah besar. Jadi Allah tidak hitung-hitungan, karena dia bukan kita, bukan manusia yang hitung-hitungan. Tidak. Nah, makanya taubat, kemudian zuhud, kemudian sabar, lalu syukur. Syukur juga sama seperti itu. Ibnu Athaillah mengatakan syukur itu kalau kita ucapkan dengan lisan itu pembuktian pujian kepada Allah. Sedangkan kalau kita buktikan dengan perbuatan, kita beri yang punya hak. Itu Ibnu Athaillah konsep syukur. Ada yang punya hak pada barang yang saya punya dan saya beri yang punya hak itu Ibnu Athaillah bilang konsep syukur dalam perbuatan. Konsep syukur dalam ucapan alhamdulillah. Bahasa alhamdulillah sendiri Ibnu Athaillah mengatakan kalau kita sudah berani bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu artinya tidak ada lagi pujian yang tersisa untuk siapapun. Tidak ada. Sehingga kita ini sudah tidak perlu lagi mengharapkan pujian, karena seluruh pujian sudah kita serahkan. Pujian yang kepada Allah yang paling hebat yang diucapkan Nabi pada waktu Mi'raj. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu Nabi dengan melihat kebesaran yang luar biasa, maka beliau kasih keluar pujian. Segala kehormatan, segala keberkahan, segala pujian ini yang saya lihat ini hanya untuk Allah. Baru Allah balas. Assalamualaikum ayuhana. Jadi coba dialog itu luar biasa antara Nabi dengan. Nah, makanya syukur ini juga sama seperti taubat, jangan pernah berhenti. Makanya kita ini kan habis makan, alhamdulillah. Kita jalan di panas-panas tiba-tiba batador di bawah pohon, alhamdulillah. Ini syukur tidak boleh berhenti. Nah, karena itu tahapan-tahapan untuk menuju mendekati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah syukur itu khauf. Khauf ini ada rasa takut, jangan sampai Allah kasih tinggal kita. Harus ada rasa takut itu. Makanya ulama-ulama coba seperti Rabi'ah, dia bilang apa? Saya ini ucapan syukur yang saya sebutkan setiap hari itu saya bersyukur karena saya bisa bersyukur, belum karena yang lain. Coba lihat, kita ini bersyukur apa kita ini kan? Dia bilang saya bersyukur karena saya bisa menyebut Allah. Orang lain banyak tidak bisa menyebut itu. Makanya, ya Allah, alhamdulillah saya bisa menyebut nama-Mu. Itu luar biasa. Tidak banyak orang yang bisa menyebut itu. Makanya khauf, kita ada rasa was-was jangan sampai Allah meninggalkan kita. Dulu Nabi juga punya perasaan itu yang luar biasa. Ada jarak sekitar 2 hari wahyu tidak turun. Ada ulama yang bilang 12 hari, ulama tafsir. Ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang 2 hari. Kenapa? Karena setiap saat itu wahyu datang. Setiap saat. Seperti Nabi lagi jalan, Nabi lagi tidur, Nabi lagi. Ini 2 hari jarak yang cukup lama. Makanya Nabi gelisah sekali. Lalu Allah hibur Nabi dengan diturunkannya wadduha wal laili idza saja. Itu ayat untuk hibur Nabi pada waktu itu. Nah, karena Nabi khauf, takut jangan sampai ini Allah kasih tinggal kita. Nah, perasaan ini Nabi buktikan pada waktu berada di Gua Sur. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar begitu takut, Nabi bilang jangan takut, Allah bersama kita. Nah, itu berarti keyakinan bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi.
Nah, kita harus was-was. Lalu yang membuat Allah meninggalkan kita itu apa? Maksiat. Perbuatan maksiat ini kemudian ada jarak, batas. Semakin banyak maksiat, jaraknya semakin lebar dengan Allah. Nah, makanya kita butuh Ibnu Athaillah mengatakan kita harus punya rasa khauf itu. Takut jangan sampai ditinggal oleh Yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa seperti yang tergambar dalam surat Al-Ankabut ya. Al-Ankabut di akhir-akhir itu dia bilang فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Orang-orang sebagian ketika mereka berada di laut, ada gelombang besar, mereka kemudian khusyuk berdoa minta kepada Allah. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Tapi ketika Allah bilang ketika kita selamatkan mereka di darat, mereka lupa lagi, ingkar lagi. Ya, kita tidak bisa begitu. Jadi khauf ini harus selalu ada. Nah, kemudian setelah khauf, raja. Raja ini berharap yang sangat kuat untuk berjumpa dengan Allah itu dalam keadaan tenang. Illa man atallaha biqalbin salim. Ini konsep tasawufnya Ibnu Athaillah. Itu raja itu. Nah, setelah raja baru kemudian ridho. Ridho ini maksudnya apa? Apa saja yang Allah beri kita terima. Jangan mengeluh dengan yang tidak ada. Bersyukur kepada yang ada. Itu ridho. Nah, makanya ridho ini tangga yang kesekian oleh Ibnu Athaillah untuk semakin dekat dengan Allah. Nah, lalu tawakal. Perbedaan ridho dan tawakal ini, kalau ridho dia lebih bersifat pasif. Kita pasrah terima yang Allah beri. Tapi kalau tawakal bukan kita pasrah terima, tapi kita serahkan. Nah, disinilah letak bedanya ridho dengan. Makanya Rabi al-Adawiyah dia bilang apa? Saya biar dimasukkan ke dalam neraka tidak apa. Yang penting dia ridho. Bayangkan kita kalau bilang begitu takut. Biar ridho jangan. Tapi Rabi tidak. Yang penting Allah punya ridho, saya siap. Di mana saja saya siap. Itu jatuh cintanya kepada Allah itu sudah luar biasa. Bahasanya dia bilang ma'abattuhu khaufan fi narihi wala tama'an ila jannatihi. Saya tidak menyembah dia karena takut dia punya neraka. Saya juga tidak menyembah dia karena nanti supaya dia kasih surga, tidak. Walakin abattuhu hubban lahu wa syauqan ilahi. Tapi saya sembah dia karena saya sudah jatuh cinta kepadanya. Itu Rabi'ah. Nah, kita mungkin belum sampai di situ kalau kita masih bisa peti tomat, masih bisa timbang itu macam-macam lah. Lalu tawakal. Konsep ini dari taubat, makamnya ini tangga, taubat, zuhud, kemudian sabar, kemudian syukur, kemudian khauf, kemudian raja, kemudian ridha, kemudian tawakal, baru puncak terakhir dalam konsep tasawuf Ibnu Athaillah itu mahabbah, ini cinta kepada Allah. Itu dia punya pikiran-pikiran sufistik Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Jadi karena tangga-tangga ini ada 9, puncak tertinggi yang ke-9, itu kita sudah sampai di 9 dalam bahasa ya, dalam perbuatan belum sampai ini. Tapi karena dalam bahasa ini sudah sampai ke 9, maka saya kira sudah selesai. Itu Ibnu Athaillah. Nah, dia punya bahasa-bahasa luar biasa. Dia bilang begini, kalau Anda masih berkeinginan untuk orang lain tahu keistimewaan Anda tidak jujur dalam menghambakan diri kepada Allah. Itu Ibnu Athaillah. Jadi berbuat saja, tidak perlu harus orang puji dan lain, tidak perlu. Yang membuat jarak kita jauh, sangat jauh dengan Allah itu ada rasa sombong, itu yang sangat berbahaya. Makanya konsep tazkiyatun nafsi itu zikir ini. Zikir itu memang betul-betul untuk memperkuat hati agar hati ini diisi dengan hal-hal baik. Hati ini kan kalau kita boleh ibaratkan secangkir kopi. Kalau di dalam lambang, simbol, kebaikan itu diibaratkan warna putih, keburukan itu hitam.
Itu simbol, bukan kopi ini maksudnya ya. Lalu untuk mengganti ini hati cangkir ini, lalu kopi ini keburukan sangat penuh di dalam hati. Bagaimana cara supaya dia berganti dengan kebaikan? Tidak harus kita buang begini, tidak perlu. Kita tuangkan terus saja air putih. Jangan berhenti. Kajian ini jalan terus, dia lama-lama dia kasih keluar kopi dan yang tertinggal hanya air putih. Itu cara mengeluarkan keburukan dari dalam hati. Oleh karena itu, mari kita ngopi. Ya. Itulah sedikit dari Ibnu Athaillah. Sebenarnya konsepnya banyak sekali. Nanti kalau sudah berjalan satu waktu, mungkin kita bisa dengan fokus supaya kita lihat betul pikiran-pikiran tokoh-tokoh hebat itu, dan enak sambil kita lihat bagaimana konsep-konsep tasawuf mereka itu, praktek-prakteknya. Meskipun dengan menjelaskan, kalau saya menjelaskan itu sama dengan orang menonton. Apalagi di Abah punya masjid, besok ini lebih celaka lagi. Karena kita sedang mengkaji Nabi Yusuf alaihissalam. Pagi-pagi. Itu bukan secangkir kopi jiwa, tapi seember air. Nah, itu. Jadi ini sedikit dari sekian banyak konsep tasawuf. Dia sejaman dengan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu murid dan guru. Hidup pada abad ke-13, abad ke-14. Ini abad-abad dari abad ke-8 tahun 700 sampai abad ke-16 sampai ke-17, itu masa kejayaan Islam dengan ilmu yang luar biasa. Kita menyebutnya abad pertengahan. Itu tokoh-tokoh yang hebat-hebat. Nanti pokoknya kita akan lihat terus ini tokoh-tokoh yang dahsyat ini. Karena dalam konsep tasawuf itu kita bagi-bagi tokoh-tokohnya menjadi 3 bagian besar. Satu kelompok kita menyebutnya tasawuf filsafi. Itu kelompok Ibnu Rus, Ibnu Arabi, dan lain-lain. Satu kelompok yang lain kita menyebutnya tasawuf irfani. Tasawuf irfani itu ada Fariduddin Al-Attar, ada Jalaluddin Rumi, ada Rabi' al-Adawiyah. Satu kelompok yang lain kita menyebutnya tasawuf akhlaki. Ada Imam Al-Ghazali, ada Ibnu Athaillah, dan lain sebagainya. Itu 3 klasifikasi kelompok tasawuf terbesar di dunia dari dulu sampai sekarang. Nah, kalau secangkir kopi jiwa tidak tahu masuk pada kelompok yang mana. Sebab ini muka beliau sampai cerita betul. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz atas segala yang diberikan kepada kita semua. Pada malam ini kita bertambah lagi ilmu. Konsep berserah diri menurut Ibnu Athaillah itu ada 9. Pertama taubah, yang kedua zuhud, sabar, syukur, khauf, roja, ridho, tawakal, dan mahabbah. Itu tingkat ke-9. Tadi bilang Ibnu Rus, kita Rus sudah tahu di belakang, makanya lebih termasuk juga. Ini roja lah, roja. Ya. Dari bilang roja. Ya. Barangkali sebelum kita masuk ke ada interaktif, barangkali kita berikan kesempatan sedikit kepada Ustadz kita. Apa punya cara dialog Ibnu Rus dan Ibnu Arabi? Ya. Ya. Ya dan tidak. Ya. Itu yang disebut dengan muka benar saya cerita betul. Apa yang disampaikan oleh Pak Rambut sangat luar biasa dengan begitu pengkajian. Memang kita semua sudah pernah merasakan dan sesuai keputusan serta pengukuran waktunya yang diberikan oleh Allah, kita disuruh keluar lagi dari alam itu dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah, atas perintah Allah, dengan ditemani oleh teman kita yang nanti akhirnya setelah kita keluar, teman kita itu akan kembali. Kita sendiri berjalan di alam dunia ini yang insya Allah dengan diberi apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi,
Salah satu di antaranya adalah ketika kita semakin khusyuk dalam berzikir, maka kita semakin dekat dengan Allah. 9 bulan kurang 10 hari merupakan pemikiran tasawuf yang tidak pernah kita lihat, bahkan tidak berada dalam kitab. Hanya merupakan pemikir-pemikir tasawuf yang begitu dengan ulungnya berpikir dan sangat positif. Orang mulai mengukur bahwa satu hari jiwa manusia ini sudah terbentuk seperti apa. Tapi demikian lalu Allah memberikan alat pengukur kelahiran dan kehidupan manusia di dalam alam rahim itu berdasarkan waktu. Di waktu dhuhur ada 4 rakaat. 1 rakaat pertama jiwa ini mulai mengembang, muncul apa yang ke muka, dan kemudian sampai dengan 9 bulan kurang 10 hari pemikir-pemikir tasawuf itu mulai membuat dia dengan catatan dan tulisan. Seperti misalnya hajan nabi bi syafaati wa huwa ummuhu billah, bahwa sesungguhnya apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allahu Akbar, begitu tenang jiwa kita di dalam alam itu. Nah, sekarang yang disampaikan Ahmad tadi, apakah zikir ini masih bisa panjang lagi atau tidak untuk orang yang semakin dekat dengan Allah? Tadi kata Ustaz Ahmad bahwa orang semakin dekat dengan Allah, maka orang itu semakin tertanam jiwanya untuk merapatkan barisan kepada ibadah salat. Ketika orang sudah jauh dan tidak lagi mendekatkan diri kepada Allah, maka jauh juga ibadah salat yang tidak pernah dipikirkan. Tapi ketika sesungguhnya kita mulai mengukur, ada kata orang tua dalam pikiran tasawufnya bahwa kau mau mencari ilmu salat itu kemana? Tapi coba kembali mengintrospeksi diri dalam mulai menghitung rakaat-rakaat salat itu berada pada diri sendiri. Itu pikiran tasawuf. Nanti lalu kemudian digambarkan dalam kitab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. 2 kalimat ini ketika kita kaji setahun pun belum bisa habis. Karena ada kisah-kisah tasawuf yang sangat tajam di dalam. Contoh misalnya ketika berpisah antara roh dengan jasad, pada saat begitu pas Allah perintahkan harus keluar dari, sudah cukup kau hidup di dalam alam rahim, maka kau keluarlah untuk menemui alam yang kedua. Nah, di sini berpisah antara kedua orang ini dengan hanya diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian dipotong, terputus. Sang saudara kita tuh selalu berpikir, susah merenung. Lalu kemudian yang tertua mengatakan, apa yang kau pikir? Kau susah apa? Kau pikir apa? Spontanitas ia menjawab bahwa saya berpikir bahwa sudah satu waktu lagi kita akan berpisah dan tidak akan bertemu lagi. Yang tuanya mengatakan, kalau kau ingin bertemu aku, maka temuilah aku di takbiratul ihram. Di situ sudah mulai dekat dengan ibadah. Rasa cinta kita kepada Allah dengan rasa takut yang sangat luar biasa. Kita tidak rasa takut yang luar biasa, tapi kita tidak tahu apa yang kita buat sehingga kita takut. Padahal yang disampaikan Ahmad tadi, kita rasa takut karena Allah, kata Nabi, Allah sudah menjauh dari kita. Karena kita juga jauh. Kalau kau mau ketemu aku, tidak perlu kau renung, tidak perlu kau sedih, takut. Temui aku di takbiratul ihram. Sehingga ada orang tua mengatakan, ketika sampai di tempat mau sholat, tenang, beristighfar yang banyak, buang dan tinggalkan semua kesibukan. Tenang betul, lihat betul, pandang betul, rasa di hati. Ketika ada satu perasaan yang mengatakan perintah untuk harus kerja, dan kemudian dia berdiri tenang terus dia mengucap, "Nawaitu sholli salat al-fardh." Allah
dengan perasaan yang dalam. Seakan-akan hari itu kita tidak berada di tempat. Dalam seperdetik itu kita tidak berada. Nanti ketika hu akbar baru kembali terasa kita berada di tempat salat. Pemikir-pemikir tasawuf mencoba untuk mengangkat ini sebagai sebuah kalimat untuk membuat kita dekat dengan Allah, lalu kita pun turut berpikir. Ketika engkau tidak bertemu dengan aku di takbiratul ihram, masih ada satu tempat lagi yang biasa aku nongkrong di situ. Di mana saudara? Allahu Akbar di ruku. Syekh benar, perhatikan betul, rasa benar, aku sudah ada apa belum? Begitu di ruku, belum ketemu, ada di itu. Masih banyak tempat aku yang sering. Kalau kamu mau temui aku, datanglah ke tempat-tempat itu. Sebagaimana orang melaksanakan haji. Tempat-tempat apa semua mau datang. Ada tempat yang paling masyhur, yang pernah kita dengar juga dari Ustaz Ahmad pada saat khutbah haji. Ada tempat yang sangat mujarab, ada tempat yang sangat mulia. Orang mau mengunjungi semua tempat yang insya Allah Kong dan Padino sebagai teman-teman dan anggota di secangkir video yang insya Allah nanti akan keliling di tempat-tempat itu. Sebagaimana tempat yang pernah yang dijumpai oleh adik kepada saudaranya ingin ketemu. Tidak ada sujud. Tidak ada di sujud dengan kau takut, ada tahiyat. Dan insya Allah di semua tempat itu pasti kau akan ketemu saya. Terkadang orang mengangkat takbir dengan suara tergetar, lalu kemudian menangis dan berguguran air mata. Jika diangkat takbir Allah, langsung bergugur air mata. Ada orang yang lihat lalu bertanya, apa perasaan? Kau lihat apa? Apa yang kau rasa? Ada yang disujud-sujud satu dia menangis. Ini hal-hal yang kita berpikir bahwa memang benar. Kita semakin dekat dengan Allah, semakin rasa sedih. Semakin kita jauh dengan Allah, Rasulullah saja takut. Allah sudah jauh dari kita. Nah, dan apa disampaikan oleh Ustaz kita dalam kajian secangkir video ini memang sangat luar biasa. Mudah-mudahan semakin hari semakin ke sana kita diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan iman dan Islam oleh junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kajian-kajian yang disampaikan oleh Khatam benar-benar akan menjadi penguatan kita dalam hati. Sebab setiap hari berganti, setiap pertemuan ada berganti, itu kita semakin ke atas. Dan insya Allah akan semakin ketemu yang sangat luar biasa yang sudah dijanjikan oleh beliau. Nanti kita kaji tokoh-tokoh yang sangat luar biasa itu. Insya Allah kita semakin sampai pada tokoh-tokoh yang luar biasa, maka kajian-kajian yang tadi akan menjadi pola dasar untuk kita, sehingga kita benar-benar menjadi secangkir kopi jiwa yang tangguh, mempunyai kekuatan iman. Mudah-mudahan kita bisa berguna untuk banyak orang. Baik dari lisan-lisan apa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad, juga nanti ada perbuatan kita seperti yang sudah kita berbuat di Sapana Jaya, dan insya Allah di tempat-tempat lain juga mungkin kebutuhan itu secangkir kopi jiwa mampu untuk menyampaikan dan memberikan secara umum sehingga orang memandang bahwa secangkir kopi jiwa ini positif. Mereka mengkaji Islami, mengkaji ilmu yang sangat dalam, dan juga perbuatan mereka tunjukkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat, kemampuan untuk kita bisa berbuat lebih baik dan lebih banyak lagi. Sebab masih banyak yang membutuhkan. Masih banyak yang butuh. Alhamdulillah bina'atillah, kita ini umat Islam semakin lama semakin kita berbondong-bondong menuju kubur. Kesibukan kita ini semua untuk arahnya ke sana. Sudah beberapa cerita yang pernah saya sampaikan bahwa sepersekian detik nama kita akan hilang. Karena kita akan menuju kubur. Siapa sih yang tidak menuju ke kubur? Nah, sebelum sampai menuju ke kubur, mari kita mempertebal menjadi bekal kita. Kita pergi ini dan tidak akan kembali. Kesian bagi kita yang pulang lalu kemudian bakalnya tidak ada. Di perjalanan habis bekal, mau minta dari siapa? Kembali ke Ustaz Ahmad tidak bisa.
Kalau menurut sebagian pemikir pada kitab yang lain, mereka mengatakan bahwa begitu orang pulang ke Rasulullah meninggal, yang dilihat amal yang paling besar pertama tuh sedekah. Sampai terkadang diminta kepada Allah, kalau bisa ya Allah, kembalikan saya, bukan saya berhaji. Kembalikan saya hidup kembali bukan untuk sholat, tetapi kembalikan saya hidup kembali untuk saya bersedekah. Karena amal yang paling besar itu adalah amal sedekah. Nah, alhamdulillah syukur. Mudah-mudahan ketemu di secangkir kopi ini mampu dan bisa bersedekah. Insya Allah satu punya perbuatan untuk kita semua. Amin. Mudah-mudahan itu akan terjadi. Kita semakin menuju ke sana. Kesian kalau cuma sepersekian detik nama kita hilang. Begitu sudah ada di tempat tidur, orang terbilang lagi kata, angka Habib Ali kemari ke tongkas mandi dia. Orang tidak bilang lagi bahwa bawa Habib Ali kemari ke tongkapan dia. Tidak lagi. Nama kita berganti secepat itu dengan jadi nama jenazah atau kifayat. Angkat kifayat kemana? Kita ke sana. Jenazah bawa ke sini kita kapan? Jenazah bawa ke sana kita mau salatkan bukan lagi Habib Ali. Bukan lagi Nanjer, bukan lagi Masdar, bukan lagi kita semua ini dipanggil namanya. Nama hilang, tidak ada arti. Mari, sampai dikubur. Rapat ke itu kamar terang. Rapat ke itu kamar dia lah ke tanah baku mobil saya. Angkat jenazah nak kemana? Nama di mana? Kita secangkir kopi dia berteman hanya bisa kita mengucapkan kalimat farzir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bersedih diberikan Allah paling seminggu. Hari pertama turun tanah, hari kedua berikut, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, hari ketujuh cuma bisa mengucapkan kesian di suara ada lagi. Wajah kita sudah tidak ada lagi. Istri anak yang begitu cinta menangis. Batas menangisnya Allah berikan cuma hanya paling 3 bulan. 90 hari. Setelah 90 hari selesai, habis. Nama kita cuma tinggal di album belakang. Sudah di album, di bawah meja lagi. Syukur-syukur kalau nama yang di atas meja itu belum dingin lah, foto belum hangus, belum habis. Banyak foto kalau sering kan akan dingin dihancur. Begitu pas mau buka lihat ke boleh, masya Allah. Paradis kosong. Tapi Allah Maha Kuasa tidak memberikan kita itu hidup dengan duka terus menerus. Batas waktu Allah hilangkan cabut rasa duka itu. Dikembalikan lagi dengan semangat hidup supaya ibadah tetap kita jalankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berpikir, andaikan Allah tidak mencabut rasa duka itu dari kita, apa yang terjadi buat kita? Ibadah tidak bisa, hidup tidak bisa. Habis orang di dunia karena hidup dengan duka yang kita sayang dan cinta ayah dan ibu pergi tanpa kembali. Kajian-kajian seperti ini yang disampaikan oleh Ahmad, insya Allah akan menjadi tanam pikiran untuk kita, mengeras untuk kita semakin kuat berjalan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau bakal. Pertama, terima kasih banyak Tuhan, insya Allah betul semakin ke sana, betul semakin kuat. Masing-masing mulai ada rasa dalam diri sendiri. 5 fardu kifayah tentu kita punya. Siapa yang ke muka kita kerjakan buat dia. Kita kerja buat dia, lengkapkan dia. Alhamdulillah. Insya Allah kajian kita akan sampai pada kajian-kajian ibadah. Kita masih banyak kekurangan. Yang kita tahu cuma takbiratul ihram, ruku dan sujud. Kemudian bertahiyat. Wirid zikir yang ada yang kita panggil. Insya Allah ada dalam kajian tasawuf yang sangat mendalam. Yang insya Allah mungkin satu waktu kita akan ketemu. Kata Mat akan sampaikan lagi kepada kita semua sehingga kita bisa memahami dan bisa melakukan dengan baik. Insya Allah amin ya Rabbal alamin. Saudara-saudara, kalau kita duduk sejenak tenang, taruh perasaan ini dalam. Apalah arti kehidupan kita kalau kita sudah belum bisa berbuat baik? Kita boleh santai,
majelis secangkir kopi jiwa dengan kajian yang boleh santai, tapi santai yang bermakna, santai yang ibadah, yang pada akhirnya orang memandang kita ini sangat luar biasa, sehingga ada yang bilang begini, sabar dulu kalau saya masuk tunggu kau mati aja masuk karena ini kan batas cuma 17. Secara tidak sadar ini sebelum tadi. Secara tidak sadar, tidak majelis kumpulan grup secangkir kopi jiwa ini, kemudian dia menunjukkan sifatnya sendiri, dia akan terbentuk dalam perhitungan 17 orang. Enak? Bukan ketemu rencana, bukan kita rencana 17 stop, sampai di 17 langsung di sini di stop dulu. Hanya membuat kita berpikir kembali, mencari jumlah 17 ini apa. Muncul pikiran yang begitu dahsyat dari Ustaz Ahmad, 17 rakaat. Luar biasa. Kata Bang Nanjar, stop dan 17 dulu dia tambah. Kalau tambah tunggu satu mati dah. Ganti satu dulu. Kira-kira 17 ya, masuk di sana. kalau terus sentuh masih sah. Karena ini dia tahu kata binas. Potong peta. Berkeramat maka dia insya Allah kajian ini kan dia makin panjang dan kemudian masih banyak yang ketemu belum sampai di penghujung para pemikir-pemikir tasawuf yang tokoh-tokoh yang luar biasa. Dan insya Allah besok pagi juga kan ada tokoh Yusuf lagi yang mau disampaikan buat kita di Masjid Asy-Syakur dalam kajian jadwal tetap tafsirnya itu. Mudah-mudahan kita bisa lebih banyak lagi dan kemudian kita semua bisa berpikir lagi. Nah, di saat kita duduk sendiri bukan jadwal tapi masing-masing bisa munculkan pikiran, kan? Bisa menyampaikan dalam bentuk yang sangat bergurau tapi paham. Ada. Contoh seperti kemarin, ini kan pasti berlalu, kan? Ya. Kamu mulai bisa cerita, walaupun tidak lengkap. Ya? Yang lain juga kan begitu terdengar, ini kan pasti berlalu. Ketika ditanya apa yang berlalu, dia bisa cerita. Dia bisa cerita dengan apa yang dia paham, dia dengar dari itu. Nah ini yang sangat perlu. Jangan dia dengar di sana, lalu kemudian dia habis. Saya bisa cerita lagi, berarti memang ya saya lebih berguna dari ketua. Kira-kira kamu. Alhamdulillah, terima kasih Bang. Yang bisa saya tambahkan, mudah-mudahan akan menjadi lebih baik dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah, terima kasih Abah pagi. Kita ada catat dua hal penting yang perlu sampaikan. Titik pertemuan antara kita dengan saudara tertua kita semakin dekat diri kita kepada Allah adalah terjadi pada takbiratul ihram. Siapa saudara tertua itu nanti semakin Makin kaji kesana, berikutnya lagi makin kesana, beliau makin apa sebenarnya maksudnya beliau. Dan kami sendiri belum apa itu sebenarnya maksudnya. Dan kedua, untuk kita merasakan kenikmatan sholat itu adalah tanda bahwa kita semakin dekat kepada Allah. Itu dua hal yang kita dapat tutup. Terima kasih banyak Abah, pelajaran yang luar biasa bagi kita dua pada malam hari ini. Barangkali kita punya satu ustadz lagi pada malam hari ini. Ya sudah dua ustadz yang berikan luar biasa beberapa hal pada kita. Ustadz Der. Kali ada sedikit mau sampaikan konsep apa materi ini yang ada untuk punya apa hal-hal brilliant yang harus kita sampaikan ke sisa itu video barangkali kemarin ketemu itu bisa terlihat di sini nanti jadi barangkali kita harus tutup dulu supaya kita berbicara lebih cakep ya.
mengambil air di desa sawah, memakai ember berwarna jingga. Yuk kita jaga silaturahim secangkir kopi jiwa hingga waktu yang tak terhingga. Demikian doa. Ya. Doa nanti setelah akhir semua. Ya, setelah bahas itu semua mau tutup mau pulang baru kita doa supaya semua yang kita bicara itu dijawab. tetap ya mendapat syafaat dan bermanfaat bagi kita. Demikian acara resminya, kita buka sesi selanjutnya dengan berbicara bebas. Demikian dari saya selaku moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini